siang anak-anak. Semoga sehat-sehat ya. Halo, selamat siang. Siang, Bu. Siang, Bu. Iya, masih kurang semangatnya siang-siang memang banyak tantangannya ya. Enaknya boci ya, bobot siang. Dan sebelumnya coba Ibu tes dulu. Kalau Ibu bilang halo, kamu bilang hai. Kalau Ibu bilang hai, kamu bilang halo. Coba ya. Halo. Hai. Ini masih sedikit. Coba halo, halo, hai. Hai, halo. Hai, halo. Halo, halo, hai, hai. Halo, halo, hai, hai. Halo, halo, hai. Halo, hai. Halo, halo, hai. Nah, pada pasti udah perhatiin Ibu sekarang ya. Aduh, Ibu ini siang-siang bikin pusing ya. Jadi diperhatikan. Terima kasih responnya. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya, Ibu cek dulu yang bertugas untuk doa. Resi, oke. Silakan, Ya, Bu. Resi. Siap, Bu. Baik, teman-teman dan Bu Stephanie, mari kita berdoa untuk mengawali pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Resi. Kemudian kita Sama, mau Bu. seperti biasa ya nyanyi lagu Indonesia Raya dulu. Ibu boleh minta tolong Anggun, Kak? Boleh dipimpin Indonesia Raya? Baik, Bu. Ya, teman-teman, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Anggun. Suaranya kakak cek ya, merdu. Ibu akan cek kehadiran nih, sambil kondisi kamera kalian on atau off. Kalau on, kelihatan nggak? Seperti biasa, panggil nama kalian sebutkan. Nanti, Hadir, Bu. oke, kameranya kelihatan wajah-wajahnya. Sip. Wahab. Kenapa oke, Wahab? Oh ya, Bu, maaf, Bu. Oh iya. Maaf, Bu, maaf. Oke, Ibu pikir belum mandi, Wahab ya. Terima kasih. Aman ya, Bangun, jaringan Bu. berarti ya. Aman, Bu, aman. Oke, aman ya. Jangan ngantuk. Terakhir, Vera. Halo, Vera. Halo, Vera. Ya, Bu. Oke, iya suaranya kecil ya, Nak ya. Gak apa-apa ya jaringan. Tapi kalau ada masalah jaringan, dicek aja ya. Gak apa-apa, mau oke boleh silakan. Mau izin silakan dicek. Baik, sudah masuk semuanya. Oke, Ibu akan share PPT dulu. Coba ya, apakah sudah? Ini PPT Ibu atau belum? Oke, apakah sudah muncul PPT Ibu, Nak? Ada, Bu. Oke, aman berarti ya. Sudah, Bu. Jaringan Ibu agak-agak jelek soalnya. Baik. Nah, kita masuk ke pertemuan 2 ya. Sebelumnya Ibu mau kasih satu video singkat terlebih dahulu ya, video singkatnya. Ini silakan kalian perhatikan baik-baik, tidak ada suaranya ya memang. Ini hanya gambarnya saja, perhatikan karena dia slow smooth gitu ya. Halo, dengar? Dengar, Ya, Bu. maaf Ya, ya, Bu. Ibu agak kurang stabil. Ibu coba oke ya. Tadi sampai mana ya, Nak? Maaf. Sampai video, Bu. Video, Bu. Video belum menjalankan, Sampai Bu, video ya. berarti udah lihat ya videonya ya. Oke, nah Ibu kasih clue-nya bahwa video tersebut berhubungan dengan percobaan kalian yang sudah kalian lakukan. Nah, Ibu mau tanya tanggapannya apa dari video tersebut? Boleh siapa? Sebut nama. Saya, Bu. Saya Santi, Siapa Bu. ini? Saya melihat video Santi, tersebut oke. agak lucu ya, Bu. Kok bisa mengembang begitu ya, Bu ya? Jadi rotinya itu Oke, mengembang secara pelan-pelan seperti bergerak. Tapi karena apa ya, Bu? Kok bisa mengembang? Terus seperti balon percobaan kita yang kemarin itu ya, Bu ya? Balon percobaan. Oke. Iya, ini ada temannya yang bingung nih. Katanya, boleh ada yang bisa bantu jawab? Sabrina, Bu, boleh ya? Roti kembang. Oke, silakan Sabrina. Kalau menurut saya karena CO2, Bu. Dan yang hubungan dengan balon pengembang pun karena CO2 juga. Jadi kalau dari video tadi tuh ada mengembang hasil reaksi gulanya dengan ragi gitu, Bu. Oke, reaksi gula dan ragi ya. Menghasilkan CO2. Oke, thank you. Sabrina good ya. Sabrina Santi, boleh kasih tepuk tangan untuk tanggapannya, keberaniannya ya. Ibu hargai sekali. Good. Oke, selanjutnya nih. Nah, tadi jawabannya benar ya, ada hubungan dengan CO2. Nah, Ibu mau mengingatkan kembali nih materi kita sebelumnya. Ada yang ingat materi kita? Saya, Bu. Apa namanya, Nak? Anggun, Bu. Anggun. Oke, Iya. Anggun. Silahkan. Sebelum materi hari ini ya, Bu, seingat saya kita belajar tentang respirasi aerob, Bu. Respirasi yang membutuhkan oksigen dan terdiri dari 4 tahapan. Itu, Bu, yang saya ingat, Bu. Oke, good sekali ya. Ada butuh oksigen dan 4 tahapan clue-nya. Benar, itu yang kita pelajari kemarin. Ingat ya, very good. Ibu coba on cam lagi ya, siapa tahu bisa. Kayaknya Ibu. Nah, semoga jaringannya aman. Oke, good. Ibu kasih jempol ya. Bagus sekali ya. Jadi itu materi kita sebelumnya. Nah, sekarang kira-kira apa yang mau kita pelajari di materi ini? Adakah yang dapat benang merahnya dari sudah teman-teman kalian sampaikan? Boleh siapa? Firman Sebut mau nama. coba jawab, Bu. Oke, silakan Firman. Ya, menurut saya pertemuan kali ini sepertinya kita akan membahas bahwa selain respirasi aerob yang tadi sempat dibahas, terdapat juga respirasi anaerob seperti yang akan kita praktikkan ya, Bu. Oke, seperti yang sudah pernah praktikan Firman kan? Oh iya, maksudnya itu, Bu. Iya betul, seperti yang sudah kalian praktikum. Anaerob. Nah, dari asal katanya, good ya Firman, betul ya. Jadi kita mau menitik beratkan di anaerob dari asal katanya bahwa respirasi an itu dalam bahasa biologi ya, dalam bahasa ilmiah itu artinya tidak atau tanpa apa? Tanpa oksigen. Jadi anaerob ini adalah tanpa oksigen. Nah, maka inilah yang akan kita pelajari ya. Ini sudah pernah Ibu berikan kan? Ini adalah cakupan materi metabolisme. Kita kemarin minggu lalu sudah sampai di sini dan sekarang kita akan masuk ke respirasi anaerob. Spesifiknya di respirasi. Oke, ini adalah PAD-nya masih sama 3.2 dan 4.2.
2 dan ini tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan kita sampai pada nomor 3. Nah, ini adalah materinya. Respirasi anaerob itu terdiri dari respirasi 2 materi gitu ya. Ini adalah fermentasi alkohol dan asam laktat, tapi spesifik alkohol teman-teman. Oke, ini adalah penilaian pada hari ini. Penilaian apa saja yang Ibu ambil, yaitu ada dari video yang sudah kamu upload di Google Classroom ya. Kan LKPD semua materi sudah Ibu upload, kalian juga sudah menjawab secara mandiri, jawaban secara kalian ya. Kemudian sudah bersyukur, videonya bagus-bagus ya, Ibu udah terima, editingnya oke, keren, bagus belajar. Kemudian diskusi tanya jawab akan kita lakukan untuk menyempurnakan jawaban sementara kalian. Lalu kalian presentasikan dan di akhir ada kuis ya. Jadi jangan melamun ketika teman-teman kalian. Form penilaiannya sudah Ibu upload, kalian juga sudah pasti lihat ya di Google Classroom. Nah, hari ini kita pakai seperti tadi diskusi tanya jawab, presentasi dengan model pembelajaran problem based learning. Jadi masalahnya apa? Masalahnya adalah dari LKPD yang sudah Ibu upload terkait percobaan kalian. Sehingga nanti di akhir kalian diharapkan untuk menyusun laporan. Oke. Ini adalah kelompoknya masih sama seperti sebelumnya. Ibu akan masukkan kalian ke breakout room masing-masing kelompok selama 15 menit. Kalian buat PPT, lalu nanti kalian presentasikan. Ibu akan masuk join ke room kalian masing-masing ya. Jadi kalau ada yang mau tanyakan bisa dengan Ask Teacher dari aplikasi kalian. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, silakan berdiskusi. Oke, waktunya habis ya untuk berdiskusi. Ya, Ibu cek-cek dulu. Ibu ya udah kembali semua ya ke room utama ya. Oke, kita udah kembali ke room utama, baik. Nah, sekarang Ibu stop share dulu karena nanti kalian akan share screen untuk presentasi. Ya. Siapa yang mau presentasi pertama? Boleh? Silakan. Sendiri. Hening ya, giliran disuruh presentasi hening. Oke, Ibu coba kelompok 1. Kelompok 1 silakan duluan presentasi. Ini ya kelompok 1 ya, ini. Diam begini artinya apa ini ya? Ini jaringannya kayaknya buruk, Bu. Belum selesai. Kelompok sama Saya ini. satu kelompok ini belum Hah? selesai. Oke, Resti. Kenapa belum selesai? Ibu sudah beri waktu. Maaf Bu, boleh kelompok yang lain dulu nggak Bu? Ya, kalian selesaikan tapi nilai kalian nggak maksimal ya. Oke, siapa yang selain kelompok 1 yang sudah selesai? Ibu harap nggak? Semuanya tidak seperti kelompok 1 ya. Kelompok 3 Bu, izin. Oke, bagus. Silahkan kelompok 3 ini dengan Saya Bu Aman ya? Firman Bu. Ya, yang mewakili kelompok 3 akan izin presentasi ya Bu. boleh silahkan. Baik, ini ala kadarnya ya Bu. Jadi ini bisa terlihat Bu, Terlihat. teman-teman yang lain? Ya terlihat. Bisa ya? Ya, lihat Firman. Baik, jadi ini saya dari kelompok 3, Firman, Vera, dan Santi mewakili kelompok 3. Ini langsung ya percobaan fermentasi alkohol. Baik, selamat pagi Bu Stefani dan teman-teman. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi dari hasil percobaan kami, di mana kami memasukkan ragi dan air gula ke dalam botol kaca, ya bisa dilihat gambarnya, lalu ditutup dengan balon. Setelah itu kita diamin, kita lihat amati selama 15 menit. Lama-lama balonnya semakin membesar. Ternyata karena adanya CO2, ya itu menurut hasil dari pengamatan kami Bu. Demikian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok Firman dan teman-teman. Boleh kita kasih aplaus ya untuk keberaniannya dan sudah selesai. Kira-kira menurut kelompok lain, apakah sudah cukup pernyataan kelompok Firman atau ada yang perlu ditebak? Saya Bu, Siapa ini? kelompok 2 Bu. Saya mau menyampaikan hasil Irfan Bu. Silahkan. Ya, Irfan. Silakan Irfan. Presentasi hasil kelompok kami ya Bu ya. Iya, silahkan. Izin presentasi Bu. Ini, Bu. Oke, sudah tampak Ibu? Ini Bu, kelompok 2 kami sudah tampak Bu. Oke, sudah. Mantap. Sudah, Bu, ya? Responsiful. Ini hasil iya Bu. Hasil percobaan kelompok kami Bu. Balon dimasukkan ditutup. Jadi tutup untuk botol yang dimasukkan ragi. Kemudian beberapa saat kemudian mengembang Bu. Tapi bukan cuma mengembang saja Bu. Kalau mengembang tadi kan CO2 kata kelompok 3 Bu. Ternyata ada hasil yang lain Bu. Kita melihat botolnya hangat Bu. Botol hangat itu adalah bukti bahwa dari proses tersebut dihasilkan energi berupa ATP. Kemudian ketika balon itu kami copot, baunya menyengat dari botol itu Bu. Sehingga kami berkesimpulan ada hasil alkohol yang dihasilkan dari fermentasi tersebut Bu. Jadi hasil akhirnya itu bukan cuma CO2, ada juga ATP dan alkohol. Itu Bu, terima kasih. Ya. 1, 2, suara Ibu sudah terdengar? Ya Bu. Jaringan ya. Masalah online memang begitu Ibu izin oke. Iya betul sekali Irfan ya. Tadi kalian sudah menyempurnakan dari kelompok Irfan ya. Untuk kelompok yang lain yang belum sempurna, masih ada kurang-kurang sedikit, bisa disempurnakan dari diskusi dan tanggapan teman-teman kelompok lain. Boleh dilengkapi lagi PowerPoint-nya ya. Silahkan nanti kalian upload itu PowerPoint beserta laporan praktikumnya ya di dalam Google Classroom. Silahkan kalian upload. Ibu kasih deadline sampai jam 4 sore ya. Itu sudah cukup karena ini juga sudah menjadi materi asinkronus kalian ya. Baik, kalau begitu Ibu akan coba share screen kembali. Nah, berarti materi kita sudah selesai nih untuk hari ini. Apakah di antara kalian ada yang mau ditanyakan kembali? Tidak ada yang mau bertanya ya, diam artinya paham ya kalau begitu Ibu tanya. Tidak Baik, ada kalau Bu. begitu tidak ada. Oke, terima kasih Wahab. Kalau tidak ada, Ibu mau melihat sampai mana kalian paham. Pertama dari kesimpulan, Ibu minta ada yang memberikan kesimpulan. Boleh, siapa yang berani? Tidak, Ibu.
5 poin ya, 5 poin untuk yang berani kasih simpulan. Siapa yang berani boleh? Saya Bu, Iya, silakan. kesimpulannya ya Bu, setelah saya belajar, Anggun ya? ya Bu, Anggun Bu. Suara merdu. Ya, setelah saya belajar Bu, hari ini kesimpulan yang bisa saya simpulkan adalah fermentasi alkohol itu merupakan respirasi anaerob ya Bu, karena tidak membutuhkan oksigen dan menghasilkan 3 produk yaitu karbon dioksida atau CO2, ATP dan alkohol dengan substrat berupa gula yang bereaksi dengan ragi. Jadi yang berperan penting pada respirasi anaerob di fermentasi alkohol itu ragi Bu. Itu kurang lebih seperti itu Bu yang bisa saya simpulkan Bu. Excellent, Anggun, luar biasa ya. Berarti mantengin acara ini ya, kegiatan pembelajaran kita sehingga kalian bisa paham. Semoga yang lain juga paham seperti Anggun. Nah, itu dari sisi materinya. Ibu mau dengar kesimpulan atau sharing dari sisi religi yang mungkin kalian dapatkan dari materi kita hari ini untuk kehidupan kita sehari-hari. Boleh? Siapa yang mau sharing? Sabrina ya Bu. Oke, silakan Sabrina. Kan tadi membahas Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae kan makhluk mikroorganisme yang kecil ciptaan Tuhan. Jadi saya sangat bersyukur ternyata apapun yang dikasih Tuhan itu banyak manfaatnya gitu Bu. Oke, betul ya. Jadi yang Sabrina dapat adalah untuk bisa mengucap syukur dengan adanya salah satunya tadi kita mempelajari mikroorganisme yang walaupun kecil tapi punya manfaat. Semoga kita bisa sama-sama belajar untuk mengucap syukur ya. Karena baik. Terakhir bertanya lagi, ada yang mau ditanya nggak? Tidak ada. Kalau tidak ada, oke, Ibu akan quiz. Gitu, seperti janji Ibu ya. Ya, kita pakai quizzes ya. Sudah share kan? Masuk joinmyquiz.com lalu enter. Oke, pakai nama asli. Oke, sudah masuk ya semuanya. Ibu mulai. Oke, waktunya habis. Iya. Jadi waktunya habis. Nah, seperti biasa quizzes ada top 3-nya kan? Top 3-nya Ibu kasih tambahan poin lagi 5 ya, dan top 3-nya pada quizzes ini adalah Irfan, Sabrina, dan Vera. Tepuk tangan. Iya, selamat kalian mendapat poin tambahan 5 lagi untuk capaian hari ini. Nah, terakhir Ibu minta tolong nih kalian untuk isi melalui menti.com ya, ini adalah code-nya, silakan dimasukkan. Kemudian masukkan saran, kritik atau apapun tentang pembelajaran kita hari ini. Boleh? Kasih waktu ya. Apa aja? Oke, sudah ada yang masuk. Oh, terima kasih. Ya, keren. Oke. Oke, yang lain boleh. Oh, terima kasih. Yang baik-baik. Iya. Oke, sip. Sampai di sini. Oke, masih terus masuk. Terima kasih untuk masukannya. Semoga ini untuk kedepannya, untuk Ibu dan untuk kalian juga supaya lebih baik lagi. Baik, terakhir Ibu akan menutup dengan doa. Ibu minta yang bertugas itu adalah Santi. Iya, silakan Santi bantu untuk doa tutup. Baik Bu. Mari teman-teman untuk menutup pelajaran hari ini kita berdoa. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Santi. Iya. Jadi tadi kesimpulannya nih dari teman sudah oke, sudah bagus ya. Kalian sudah memberikan kesimpulan yang baik. Nah, ini adalah materi selanjutnya yaitu tentang fotosintesis. Stay tune terus di Google Classroom untuk dapat materi asinkronus ya, supaya kalian bisa mempersiapkan untuk diskusi kita pada pertemuan selanjutnya. Ini ada pepatah Cina, katakan padaku dan aku akan lupa, tunjukkan padaku dan aku mungkin ingat, libatkan aku dan aku akan mengerti. Itu salah satu alasan Ibu meminta kalian melakukan praktik sederhana di rumah sehingga kalian bisa menjadi lebih paham. Thank you for your attention. See you. See you Bu. Sudah Bu Lydia? Sudah, Pak. Oke, lega sudah ya. Sudah bisa tersenyum lebar sekarang. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Lydia. Luar biasa. Sekarang silakan komentatornya itu Ibu Rika dan Ibu Aini. Ya, waktu yang dihabiskan oleh Ibu Lydia tadi lebih belum ya? Tidak masalah. Oke, silakan Bu Rika dan Bu Aini. Ya, baik, terima kasih Pak Dadi. Saya duluan ya Bu Aini. Bagus sekali Bu Lydia. Saya tahu bagaimana rasanya ketika tampil dan ada kendala itu pasti nervous banget ya Bu ya, tapi Ibu sudah melewatinya dengan baik. Ini ada 3 poin ya, pendahuluan, inti, penutup. Pertama saya akan seperti di pendahuluan, keren sekali Bu, ada ice breakingnya tadi ya, biar fokus, ada halo hai halo gitu ya, bagus. Kemudian persepsinya juga menarik tadi, dikasih video. Kemudian nah ini yang muncul di Bu Lydia memang top banget deh, slide-nya interaktif ya, jadi langsung gitu ada tulisan-tulisan seperti itu memang bikin fokus untuk siswa gitu, jadi bagus. Kemudian cuman sedikit mungkin ya, tadi format penilaian juga sudah disampaikan dengan baik, cuman sedikit saja mungkin tadi penguatan tentang pembelajaran yang akan dilakukan kurang greget gitu ya, mungkin seperti itu, jadi harus lebih dikuatkan lagi mungkin seperti itu. Kemudian di bagian inti tadi ada presentasi yang dilakukan oleh siswa, tadi sudah bagus, cuman mungkin sedikit saja Bu kurang TikTok gitu ya, kurang TikTok mungkin lebih baiknya kalau misalkan setelah presentasi dari Pak Firman tadi atau Pak Irfan ada pertanyaan lagi ke teman-teman yang lain mungkin seperti itu. Kemudian kesimpulan dan ulasan
tadi sudah bagus ya. Jadi karena student center siswa yang melakukan membuat kesimpulan, tetapi alangkah lebih baiknya mungkin dikuatkan gitu ya, dikuatkan supaya tidak terjadi miskonsepsi. Tapi untungnya tadi siswanya sudah betul gitu untuk memberikan kesimpulannya. Di penutup bagus sekali Bu, itu sudah ada feedback ya dari awal yang melakukan peer teaching, baru Ibu sepertinya yang meminta feedback dari siswa, dan itu sangat baik sekali. Kemudian untuk ulasan materi berikutnya sudah diberikan juga, refleksinya juga keren. Bu Lydia TOP ya. Terima kasih Pak Dadi. Mungkin Saya deg-degan lihat stopwatch. Terima kasih Bu Rika. Silakan Bu Aini. Ya, terima kasih Pak Dadi. Bu Lydia, dari saya cuma sedikit, karena memang sudah bagus semua Pak. Bu Lydia tadi pakai papan tulis virtual ya, baru Bu Lydia yang pakai, kami teman-teman yang lain belum pernah pakai. Itu menarik Bu, apalagi ya karena papan tulis virtual itu nanti digunakan sesuai dengan jawaban peserta didik ya Bu Lydia ya. Tadi tujuan pembelajaran dan KD kan sempat ditampilkan ya Bu di PowerPoint, cuman sepertinya cepat sekali, saya belum selesai baca sudah ganti, ya tidak dibacakan ya tadi ya? Ya ceritanya udah dibacain Bu. Oh, ceritanya udah dibacain ya. Justru penjelasan lengkapnya justru di penilaiannya ya tadi ya? Iya. Jadi saya meraba-raba masih Bu Lydia tadi mau pencapaiannya di materi ini apa ya gitu. Karena tujuannya tadi sekilas saya belum selesai baca. Terus tadi bersama dengan Ibu Rika ya, penguatan di setiap presentasi Bu. Misalkan tadi Pak Firman presentasi kemudian dilanjutkan dengan kelompok yang kedua. Nah itu nanti sepertinya dari jawaban kelompok 1 dan kelompok 2 gitu, di kolaborasi gimana gitu penguatan dari Bu Lydianya gitu. Terus sama di kesimpulan juga sepertinya lebih dikuatkan lagi. Kemudian ini kan tentang praktikum ya Bu ya? Ya, ada reaksi kimianya, nah kayaknya reaksi kimianya ditegaskan gitu biar jelas kalau di anaerob tuh reaksinya seperti ini, perbedaannya dengan pertemuan yang lalu. Itu sih dari saya Bu Lydia, karena yang lainnya udah bagus semua. Oh iya, satu lagi suaranya Bu, saya sempat kayak samar gitu. Tadi Bu Lydia ngomong apa ya kalau gitu, kayak ada hilang gitu, tapi bagus sih. Cuman itu aja, suaranya sepertinya kalah dengan muridnya gitu. Suara Bu Lydianya lembut banget. Mungkin itu aja dari saya Bu Lydia. Terima kasih, selebihnya. Terima kasih Bu Aini. Oke, terima kasih Bu Aini. Iya. Pak Agus, monggo. Agus. Sepertinya kendala jaringan lagi. Halo. Silakan. Ada. Dengar Pak? Mangga ada Pak. Terdengar. Ada ya. Ya, terima kasih untuk Bu Lydia. Bu Lydia ini sudah saya kategorikan kepada guru milenial, interaktif dan juga komunikatif. Cuma tadi memang suaranya agak terputus-putus, kurang jelas ya. Ibu ini seperti penyiar ya? Ibu penyiar ya? Dulu sih Pak, Saya penyiar ini. Nggak kesampaian. Ya, memang kelihatan kalau ini dialektika logat Betawi agak kelihatan gitu ya, kayak pentengi terus gitu ya. Nah itu nggak apa-apa, sesekali kita boleh menggunakan bahasa-bahasa gaul sehingga anak nyaman, tetapi lebih diperbanyak yang Indonesianya saja. Nah untuk penampilan itu sudah bagus dari persepsi, kemudian penyampaian materinya ya mengenai anaerob ini memang sangat menarik dengan metode praktikum sebetulnya ini. Nah, betul apa yang dikatakan oleh komentator yang kedua, Ibu Rika dan Ibu Aini, kedua komentator. Saya lebih setuju ketika habis LKPD itu didiskusikan oleh para siswa, ketika penampilan itu digali lagi potensi peserta yang lain Bu ya. Digali lagi, dikomentari, jangan dulu disimpulkan. Nah, kemudian penampilan berikutnya juga sama, sehingga nanti kelihatan sekali benang merah dari yang disampaikan oleh Pak Irfan dari kelompok 3 ya, kemudian dari kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, kemudian tambahan Ibu harusnya memberikan aplikasi di kehidupan nyata dalam fermentasi ini atau anaerob ini, misalnya dari produk-produk makanan dan sebagainya ya. Sehingga ini akan menggali lagi kepada potensi para siswa untuk lebih produktif. Nah, saya kira itu semuanya sudah bagus. Good job buat Ibu Lydia ya. Saya sampaikan terima kasih dan mudah-mudahan ya di pembelajaran nyata lebih aktif lagi. Tadi memang kelihatan agak ini ya Bu ya. Karena memang kayaknya teknis gitu ya, teknis jaringan dan juga suara yang kadang-kadang timbul, kadang-kadang tidak. Terima kasih Pak Dadi, mungkin itu saja evaluasi dari saya. Terima kasih Oke. Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Sudah banyak pujian, sudah banyak kritik-kritik konstruktif. Saya jadi kehilangan poin-poin penting untuk disampaikan ini ya. Tapi yang jelas betul, seperti Bu Rika bilang tadi, TOP lah untuk Bu Lydia ya. Walaupun tadi sempat terkendala jaringan, ya, tapi secara keseluruhan kegiatan pembelajaran berlangsung dengan lancar. Ada beberapa hal yang harus jadi catatan saya. Yang pertama, sepertinya waktu 20 menit untuk kegiatan teaching ini, gitu ya, terlalu didominasi oleh babak pendahuluan tadi. Ya, mulai dari persepsi sampai ke bagaimana pembelajaran akan dilangsungkan, itu saya catat sampai 10 menit Bu. Jadi proporsinya terlalu dominan gitu ya kalau dibikin dibandingkan dengan waktu yang tersedia untuk teaching. Kemudian ini kemungkinan karena suasana kita juga sudah lepas jam istirahat, sementara kita masih fokus di kegiatan pembelajaran, semangat teman-teman ini nampaknya sudah agak kendor nih.
Jadi bagusnya Bu Lydia itu tidak hanya membangun motivasi di awal pembelajaran ya, menggunakan ice breaking yang tadi juga cukup menarik, tapi bagaimana di tengah-tengah itu si kegiatan pembelajaran dikejutkan dengan upaya motivasi yang lain. Karena tadi indikasinya kan ketika Bu Lydia bertanya gitu ya, teman-teman peserta didik itu tidak merespon sebaik ketika jam pertama Bu Rini, Bu Vera tadi ya, kemungkinan karena jamnya. Jadi mungkin ada perlu strategi khusus untuk membangkitkan motivasi belajar anak supaya bangkit kembali gitu ya. Oke, kemudian betul saya setuju dengan Pak Agus tadi ya, bahwa konsep metabolisme itu memang perlu didekati dengan konsep-konsep yang lebih aplikatif, yang lebih membumi gitu ya, sehingga kegiatan praktikum itu dapat konteksnya dapat direalisasikan dalam kenyataan sehari-hari. Penting untuk anak masuk sampai ke situ. Makasih Bu Lydia, selamat atas presentasinya. Bagus.